Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara asal tidak melanggar ketentuan. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Menurut Basuki, Presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan IKN. Anggota DPR mau pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN mencuat beberapa waktu terakhir. Apa alasannya? Jadi kabar berembus setelah seorang anggota Badan Legislatif atau Balik DPR mengusulkan agar Jakarta menjadi Ibu Kota Legislatif. Dengan demikian, maka para legislator tetap berkantor di Senayan, Jakarta. Salah seorang yang mengajukan usul tersebut adalah anggota Balik DPR Hermanto. Menurut Hermanto, dengan memberikan kekhususan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Legislasi, maka masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang harus menyampaikan secara langsung ke IKN. Sebab penduduk Indonesia saat ini mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi juga meminta pemerintah untuk sepakat bersama DPR guna memasukkan ketentuan atau kalimat yang menyatakan bahwa daerah khusus Jakarta menjadi kota legislasi dalam RUU DKJ. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menolak usulan itu. Ia menekankan kedudukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, melainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif. ribu hektar ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan 2 konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyo Hadikusumo lewat PT Kartika Utama yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Mengenai sejumlah nama yang muncul dalam data konsesi lahan dalam kawasan Ibu Kota Negara, kami juga sempat mengklarifikasi ke Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur. Jadi Pak Gubernur nyebut nama pengusaha Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo. Ya, dia akan membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke ibu kota. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan itu grupnya. Ya, jadi kan dia punya areal situ kawasan HPH. UPHK namanya sekarang. Jadi, tahu kan kenapa Prabowo pengen banget melanjutkan IKN? Saudara, majalah Time menyoroti Ibu Kota Nusantara sebagai representasi legasi hitam Presiden Jokowi. Time menyebut dalam hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi kemungkinan akan dikenang sebagai era baru kemunduran demokrasi. Mengutip pernyataan Guru Besar Sosiologi Nanyang Technological University Singapura, Zulfikar Amir, Time menuliskan pemilihan kepala IKN yang ditunjuk oleh Presiden merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Dalam wawancaranya, sosiolog itu menyoroti konsep jika yang terpilih bukan dari kehendak warga setempat, maka konsep sosialnya tidak masuk akal. Time juga menyoroti dinasti politik yang dibentuk oleh Jokowi. Majalah Time mengutip dosen politik Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia yang menganggap IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta, dari kemacetan, banjir, dan polusi. Time bahkan membandingkan antara pusat pemerintahan Naypyidaw, ibu kota Myanmar yang dibangun tahun 2005 oleh rezim militer untuk melindungi para pemimpin negara Myanmar dari pemberontakan.
Time juga menyoroti mundurnya demokrasi di era pemerintahan Jokowi yang perubahan undang-undangnya dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ecet, konon katanya kalau orang suka berbohong, maka cara untuk menutupi kebohongannya adalah dengan berbohong lagi. Bagaimana menutupi kebohongan yang kedua? Bikin kebohongan yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini sebuah gambaran realita yang sepanjang sejarah dunia terjadi, ya begitulah polanya gitu. Nah, tentu dalam konteks pemerintahan kita hanya bisa bertanya, apakah ini kebohongan? Apakah kebohongan yang memang berseri? Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak pakar tokoh yang juga berpendapat hal yang sama, tetapi ini tidak boleh bosan-bosannya untuk kita bahas, kita ungkap, karena inilah bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita. Dan terutama agar 14 Februari nanti kita bisa memilih pemimpin yang sama sekali tidak terindikasi sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pengkhianat, dan sebagai seorang tukang maksiat. Kan itu hal-hal yang haram. Ya, bagaimana mungkin Indonesia bisa maju kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tipikalnya pembohong, orang-orang yang tipikalnya pengkhianat, orang-orang yang tipikalnya tukang maksiat. Bagaimana rakyat mau dididik ketika hanya diberikan contoh-contoh buruk? Kan itu soalnya hari ini gitu. Ini video yang akan kita bahas sekarang. Bohongnya berseri. Like father like son. Kalau like father like son, saya kira ini mah semua lah ya, sunatullah. Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal bulan-bulan yang lalu, bahkan dari tahun-tahun yang lalu, kita mendengar optimisme yang luar biasa dari Pak Jokowi, dari LBP, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan banyak sekali investor asing yang mau masuk. Bahkan kita dapat data disebutkan berapa ya, 130 investor Singapura ingin masuk, 130 investor asing dari ini mau masuk. Mau masuk, tapi faktanya hari ini Jokowi akui belum ada investor asing masuk IKN. Padahal dananya nggak ada ini. Yang katanya juga konon katanya tidak akan menggunakan APBN seperti kereta cepat, akhirnya pakai APBN juga. Utang lagi dong, nambah lagi, menggunung lagi dong. Maka saya kira siapapun presiden yang terpilih di 2024, jangan lanjutkan IKN. Ini hanya membebani saja.